Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya dengan M. Afifatul Rizal. Kali ini saya akan membahas terkait pemasaran produk, di mana pemasaran suatu produk itu sangat penting bagi para pelaku usaha. Di mana untuk pembahasan kali ini yaitu saya akan menjelaskan terkait segmentasi pasar, targeting pada pasar, dan positioning produk di pasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristiknya, kebutuhan ataupun perilaku agar perusahaan mampu mengenai kelompok konsumen yang akan dituju. Yang kedua adalah target. Target pasar adalah sekelompok orang yang telah diidentifikasi sebagai pelanggan potensial yang paling mungkin untuk suatu produk karena karakteristik mereka yang sama, seperti sesuai dengan pendapatan mereka, terus sesuai dengan gaya hidup mereka. Jadi produk yang kita tawarkan itu sesuai dengan perilaku mereka, sehingga produk kita akan laku di pasaran tersebut. Yang ketiga adalah positioning produk atau positioning produk di pasaran. Proses penentuan tempat dalam pemasaran suatu produk itu sangat penting, karena apabila produk kita itu tepat di suatu pasar, itu pasti akan laku dan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, yang pertama yaitu segmentasi pasar. Di dalam segmentasi pasar terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah segmentasi perilaku, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi geografis. Dan untuk tujuan dari segmentasi pasar itu, yang pertama adalah mengenali kompetitor pasar. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas seperti produk itu supaya laku di pasaran. Untuk manfaat segmentasi pasar, yang pertama adalah membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah meningkatkan daya tarik konsumen. Yang ketiga adalah mempermudah perusahaan dalam mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan. Yang keempat adalah membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu. Yang kelima, membuka peluang lebih besar. Yang keenam, membantu pemasaran menjadi lebih baik lagi. Yang ketujuh yaitu mempermudah perusahaan mengelola keuangan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Untuk syaratnya, untuk prosedur melakukan segmentasi pasar, yang pertama adalah ada tahap survei, yang kedua ada tahap analisis, dan yang ketiga terdapat tahap identifikasi. Yang selanjutnya yaitu di target pemasaran. Jadi di target pemasaran itu terdapat 4 macam target yang harus dikuasai oleh para pelaku pemasaran. Yang pertama adalah behavioral atau tingkah laku dari para konsumen yang akan kita tuju. Yang kedua adalah demografi atau wilayah. Yang ketiga adalah geografi, dan yang terakhir adalah psikografi atau sifat dari konsumen yang akan kita tuju. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan dari target pasar. Untuk tujuan dari target pasar, yang pertama adalah optimalisasi strategi bisnis. Yang kedua adalah memudahkan untuk melakukan distribusi. Dan yang terakhir adalah personalisasi kampanye. Untuk cara menentukan target pasar, yang pertama yaitu dengan kita memulai dengan analisis pasar, di mana produk kita itu mau dipasarkan di daerah mana atau di pasar seperti apa. Yang kedua adalah cermati kompetitor atau cermati pesaing yang ada di sekitar yang sama dengan produk yang kita miliki. Yang terakhir adalah komunikasi dengan konsumen yang dengan baik, supaya produk yang kita miliki itu dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Untuk yang terakhir adalah positioning pasar. Di dalam positioning pasar itu terdapat 5 tujuan. Yang pertama adalah membidik target pasar tertentu dengan efektif. Yang kedua yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan dari konsumen. Yang ketiga, meningkatkan penjualan produk dengan signifikan. Yang keempat, membangun komunikasi yang lebih baik dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah membangun posisi yang solid dalam persaingan pasar. Untuk elemen-elemen positioning produk atau positioning produk di pasaran, yang pertama adalah kita harus mengenali karakteristik dari produk yang kita pasarkan. Yang kedua adalah kita harus membuat harga terhadap produk yang kita pasarkan itu sesuai dengan posisi pasar tersebut, biar produk kita itu
laku dengan keras di pasaran tersebut. Yang ketiga adalah kualitas produk. Jadi kita dalam melakukan pemasaran juga harus melihat dari kualitas produk yang kita miliki. Yang terakhir adalah pesaing produk. Kita harus melihat pesaing produk yang ada di sekitar kita, karena apabila kita dapat melakukan atau memilah dan melihat pesaing kita di sekitar itu dengan baik, kita dapat melakukan persaingan dengan sehat. Sekian dari saya. Apabila terdapat kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.